warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspita Dewi, PM 20 11 03 0424, Prodi Manajemen Pendidikan. Saya akan menjelaskan azas-azas fikih jinayah dan tujuan fikih jinayah. Yang pertama, azas-azas fikih jinayah. 1. Azas legalitas. Azas legalitas merupakan azas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Artinya, suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah yang harus dituntut apabila ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Ada beberapa hal kelanjutan dari definisi azas legalitas, yaitu A. Azas tidak berlaku surut. Dalam hukum pidana Islam, azas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan tersebut. B. Azas praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah adalah azas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. C. Azas tidak sahnya hukuman karena keraguan menurut ketentuan ini. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan, baik keraguan yang berhubungan dengan pelaku maupun dengan kepemilikan bersama. D. Azas pelaku atau terhadap siapa berlakunya hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam dalam penerapannya tidak berbeda tingkat manusia. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, pemimpin dan rakyat biasa, pria dan wanita. Jadi setiap yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Azas material. Azas material hukum pidana menyatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif. Jadi, azas material dalam hukum pidana Islam berhubungan dengan perbuatan pelaku jarimah atau kejahatan yang menimbulkan kerugian individu atau masyarakat. Azas material jarimah meliputi percobaan atau jarimah yang tidak selesai dan turut serta melakukan tindak pidana. 3. Azas moralitas. Azas moral yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Ada beberapa azas moral hukum pidana Islam, yaitu A. Azas adamul uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. B. Azas raful qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, seperti di bawah umur dan orang gila. C. Azas al-qot wa nisyan yang secara harfiah berarti kesalahan atau kelupaan. D. Azas suku al-ukubah yang secara harfiah berarti kegugurnya hukuman. Tujuan fikih jinayah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Para ahli hukum Islam mengklarifikasi tujuan luas dari syariat Islam sebagai berikut. 1. Menjamin keamanan al-masjid al-syariah al-khamsah atau 5 tujuan syariah yang bersifat primer, yaitu A. Hifz al-din, memelihara agama. B. Hifz al-nafsi, memelihara jiwa. C. Hifz al-mal, memelihara harta. D. Hifz al-nasli, memelihara keturunan. E. Hifz al-aqli, memelihara akal pikiran. Kedua, menjamin mereka keperluan yang bersifat sekunder atau hajiyat, yaitu keperluan-keperluan yang dapat menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan dapat membuat hidup mereka lebih mudah. 3. Tujuan ketiga syariah adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu mengarahkan manusia kepada urusan hidup yang lebih baik atau biasa disebut tahsinat.